satu cirinya yaitu S. Apa? Kerjaannya salah-salah. Pokoknya apapun yang kita lakukan salah, padahal itu kebaikan. Dan gak akan kelihatan sedikit pun kebaikan kita di mata mereka yang sudah merasa bahwa dirinya paling benar. Kalau orang sudah merasa dirinya paling benar, itu sifatnya siapa? Temennya iblis, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini di waktu duha, alhamdulillah Allah kumpulkan kita kembali di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama bertolabul ilmi untuk terus mengikhtiarkan kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, beliau rahimahullah mengatakan bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu seharusnya lebih utama daripada butuhnya tubuh kita terhadap makan dan minum. Saking utamanya, Bunda. Dan inilah salah satu ikhtiar kita untuk terus menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan duduk di majelis ilmu, menyamankan hati kita untuk terus bisa meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat luar biasa, sosok yang hidupnya tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, tidak pernah lepas dari yang namanya masalah, tapi beliau tetap tidak pernah kehilangan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah hidup beliau yang sangat luar biasa bisa menginspirasi dan menjadi suntikan semangat kita untuk terus memperbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak nanti kita bisa berkumpul bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temanya apa hari ini? Berdamai dengan takdirnya Allah. Pertanyaannya, sudah belum? Masih terlalu banyak harapan di luar harapan kita sama Allah ya. Akhirnya hidup kita jauh dari kata bahagia. Kalau belum berdamai pasti nggak akan bahagia. Kalau tidak salah sekitar 2 bulan yang lalu pertemuan sebelumnya saya membahas tentang ujian-ujian dalam kehidupan kita. Sekarang ini ada kaitannya dengan ujian, benar. Karena apa? Karena masalah dan ujian itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu rumus pertamanya. Ujiannya bagaimana? Celaan dari orang, fitnahan dari orang, ya kan? Caci maki dari orang lain dan lain sebagainya, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu rumusnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengelola hati kita agar kita bisa menikmati kehidupan kita dalam kondisi yang diberikan ujian oleh Allah tapi membuat kita semakin dekat dengan Allah. Contoh sederhana begini bunda, saya mau tanya, rumah yang bunda tempati sekarang itu nikmat atau ujian?
Masa? Ini berdasarkan pengalaman pribadi itu nikmat atau ujian? Nikmat kan? Makanya akhirnya banyaklah lalai. Betul nggak? Rumah nyaman, kasur bagus, tapi nggak mau bangun malam untuk tahajud. Itu baru namanya ujian. Sehingga kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ketika contoh, bocor aja, ngomel nggak? Itu. Paling gampang sederhana itu, Bunda. Akhirnya kita nggak nikmat ngejalanin kehidupannya. Karena apa? Berharap rumah yang bagus, mewah ini itu sempurna. Mustahil, Bunda. Nanti saya sampaikan tentang 8 harapan yang sering terjadi dalam kehidupan kita yang mengganggu stabilitas kewarasan kita. Iya, Bunda. Karena gini, saya ingin menyampaikan bahwa ada harapan-harapan yang sering terlintas dalam pikiran kita yang sebetulnya itu menjadi sebuah gangguan terhadap jiwa kita, terhadap apa yang menjadi keinginan kita dan apa yang menjadi kemauan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti berbenturan satu sama lain. Kita punya harapan, berarti itu keinginan kita, ya. Pertanyaannya, apakah sesuai dengan apa yang Allah mau? Itu yang belum tentu. Nah, di sini kita coba sama-sama, insya Allah nanti di kurang lebih sekitar 1,5 jam ke depan, kita coba untuk mengkalibrasi ulang hati dan pikiran kita. Karena biasanya, Bunda, kenapa kita sulit untuk berdamai dengan takdirnya Allah? Karena hati sama pikiran tidak sejalan. Hati membisikkan tentang kebaikan untuk mendekat kepada Allah, sedangkan pikiran itu seolah-olah menolak apa yang menjadi ketetapan dan takdir Allah. Contoh, dicela sama orang, enak nggak? Nggak enak, Bunda. Hati berusaha untuk menerima sebagai sebuah takdir dari Allah, tapi pikiran, saya nggak mau, saya nggak terima, harus saya balas. Itu contohnya. Akhirnya apa? Karena nggak connect antara hati dan pikiran, hidupnya nggak tenang, hidupnya nggak nyaman, hidupnya nggak bahagia. Udah pasti itu. Sebelum saya bahas tentang beberapa harapan dan apa yang harus kita lakukan, nanti mungkin di beberapa saat menjelang akhir, saya pengen menyampaikan dulu tentang sebuah rumus dan kaidah di dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran surat ke-6 ayat 162. Quran surat ke-41 ayatnya ayat ke-30. Nanti ini ada kaitannya, yang menjadi ujiannya adalah Quran surat ke-6 ayat 112 sampai 113. Ini dulu. Nah, kalau ini bisa dilawan, ya, nanti akan mendapatkan sebuah hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala di Quran surat ke-10 ayat ke-62. Ini saya buatkan kaidahnya dulu. Pertama, Quran surat ke-6 ayat 162. Saya mau tanya dulu, biasanya kalau doa iftitah Allahumma bait baini Allah atau Allahu akbar kabira? Ada yang Allahumma bait baini dan ada yang Allahu akbar kabira, ya. Itu masalah perbedaan furu'iyah yang sudah dibahas sama ulama. Gak usah ribut, gak usah rame. Saya ingin membahas di Quran surat ke-6 ayat 162 ini, Allah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillah. Apa kata kita? Satu, salatku, kemudian ibadahku, kemudian hidupku, kemudian matiku. Semua ini lillah, hanya untuk Allah. Sudah? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Saya mau tanya dulu, sudah bahagia atau belum? Bunda, sudah bahagia atau belum? Jawabannya sudah atau belum, di antara dua itu aja. Nggak pakai insya Allah, ya. Sudah atau belum? Ada yang sudah. Buat yang sudah, saya mau tanya, kalau uang belanja dari suami kurang dan terlambat, ngambek tuh?
Berarti bohong. Bahagianya, iya nggak? Kalau nge-WhatsApp dan nelpon suami nggak dibalas dan nggak diangkat, ngambek tuh. Berarti bohong bahagianya. Belum bunda. Karena apa? Ini harusnya menjadi pondasi awal. Di Quran surat ke-6 ayat 162, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati, kata kita apa? Lillah, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di Quran surat ke-6 ayat 163-nya, bahwa inilah wujud asli sumpahnya kita, janjinya kita kepada Allah sebagai seorang muslim. Wa ma ana minal muslimin, dan saya adalah seorang muslim. Berarti yang namanya muslim itu berserah diri bunda. Yang namanya muslim adalah dia berserah diri. Muslim itu berserah diri. Atau bahasa orang Cileunyinya surrender. Menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Allah. Kenapa kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Allah? Karena salatku, ibadahku, dan seluruh kehidupanku, baik yang menyenangkan, menyedihkan, membahagiakan, dan lain sebagainya, bahkan matiku, semuanya hanya untuk Allah. Itu rumus pertamanya bunda. Kalau kita sebagai seorang muslim berarti menyerahkan diri kita kepada Allah. Maka ketika ada hal-hal yang tidak mengenakkan dalam kehidupan kita, dicaci, dimaki, dapat ujian, ya kan? Ujian kesempitan, ya kan? Kemudian masalah dengan tetangga, masalah dengan keluarga, masalah dengan partner kerja, dan lain sebagainya. Itu semua harus dikembalikan lagi kepada Allah, bunda. Sebagaimana yang Allah sampaikan di Quran surat kedua ayat 155 sampai 157. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau di Quran surat kedua ayat 155-nya itu pembahasan tentang ujiannya, bahwa setiap manusia pasti diuji. Selama dia hidup, ya, maka dia pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah memiliki kaidahnya bahwa semua ujian dalam kehidupan kita, baik senang ataupun sedih, baik lapang ataupun sempit, baik bahagia ataupun sedih dan lain sebagainya, maka Allah meminta kita untuk berserah diri. Dan ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat keduanya ayat 156. Allazina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa orang-orang yang mereka adalah seorang muslim, yang mereka berserah diri kepada Allah, mengatakan dalam hati mereka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu bunda, itu akan mengkalibrasi antara hati dan pikiran kita bahwa ujian itu datang dalam kehidupan kita dengan izin Allah. Itu proses kalibrasinya. Dan saya nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dan kapan waktunya? Saat kematian datang menghampiri kehidupan kita. Itu kaidah-kaidahnya bunda. Kemudian saya sampaikan lagi di Quran surat kedua tadi ayat 157-nya. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ulaikal ladzina alaihim shalatum mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang bisa menerima setiap ujian dan ketetapan dalam kehidupannya itu datang dari Allah adalah orang-orang yang yakin akan mendapatkan pujian dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bunda, saya sederhanain gini. Ujian itu datang bukan untuk mempersulit hidup kita. Ujian itu datang karena Allah ingin memuliakan kita sebagai hamba yang dipilih oleh Allah untuk melewati setiap ujian demi ujiannya dengan tetap bersandar kepada Allah. Itu yang Allah inginkan bunda.
Karena apa? Karena kita adalah seorang muslim. Lanjutan ayatnya, wa ulaika humul muhtadun. Apa kata Allah? Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kenapa dikatakan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Dia akan dibimbing oleh Allah. Masalah apapun yang hadir dalam kehidupannya, Allah membimbingnya untuk mendapatkan solusi terbaik yang Allah ridhoi. Saya lanjutin. Quran surat ke-41 ayat 30. Surat Fusilat, Bunda. Surat Fusilat. Surat ke-41 ayatnya ayat 30. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman dan mereka meneguhkan hati dan niat mereka dalam hidup sebagai seorang muslim yang lillah, maka mereka hidupnya tak akan pernah lelah. Ini hikmah ayatnya, Bunda. Jadi orang-orang yang lillah, Bunda, orang-orang yang sholatnya, ibadahnya, hidupnya, dan bahkan matinya hanya untuk Allah saja, apapun ujian dan masalah dalam kehidupannya, mereka nggak akan mudah untuk menyerah. Mereka nggak akan mudah untuk lelah, Bunda. Dan mereka orang-orang yang lillah itu pasti istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang dia ikhtiarkan. Jadi dia memperbaiki hubungannya sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah bukan karena lagi ada masalah, tapi karena memang dia sangat membutuhkan Allah. Dia butuh petunjuk Allah, dia butuh ditolong sama Allah. Sehingga apa? Ada atau tidak ada masalah dalam kehidupannya, dia akan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga apa? Hatinya nggak pernah lelah, Bunda. Hatinya nggak pernah capek. Dan justru yang muncul apa? Sisi istiqomahnya di dalam jiwanya untuk terus mendekatkan dirinya kepada Allah dan nggak mau ditinggalin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Bunda. Kenapa ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba membuat kita jauh dari Allah? Jawabannya sederhana. Karena bisa jadi Allah sedang tidak peduli dengan kita. Ngeri kan, Bunda? Allah lagi nggak mau nolong sama kita. Kita lagi ada masalah. Kan kuncinya wasta'inu bisabri wa shalah. Kalau ada masalah, terima dengan sabar. Bagaimana cara menerimanya? Bangun kesadaran antara hati dan pikiran kita bahwa ujian ini datang dari Allah dan Allah jugalah yang akan menyelesaikannya nanti. Dengan caranya, dengan bantuannya, maka mintalah pertolongan Allah dengan sujud kita kepada Allah. Itu hikmah ayatnya. Nah, saat kita ada masalah, ternyata membuat kita semakin jauh dari Allah, itu ciri bahwa Allah sedang tidak peduli dan gak mau nolong kita. Kan ngeri, Bunda. Siapa yang mau nolong kita kalau bukan Allah? Siapa yang mau bantu kita kalau bukan Allah? Siapa yang mau nyelamatin kita kalau bukan Allah dan lain sebagainya? Ustadz, kalau ngomong secara teori mah gampang, Ustadz. Tapi aplikasinya susah, Bunda. Gampang kok. Saya akan katakan seperti ini. Masalah apapun dalam kehidupan kita, lihat dulu. Rasulullah SAW sudah mengalami segala macam kepayahan dalam hidupnya. Lihat, apakah Rasulullah menjauh dari Allah? Enggak, Bunda. Enggak. Paling gampang lihat beliau, nggak usah lihat saya yang ngomong atau ustadz yang lain, jangan. Lihat beliau. Mau ujian apa? Ujian ditinggal orang yang sangat dicintai. Sudah. Nabi yang menguburkan 6 putra-putrinya dengan tangannya, Bunda. Seorang ayah yang mendidik, membesarkan, merawat putranya yang kemudian diambil oleh Allah. Kenapa 6? Karena Fatimah meninggal setelah Rasulullah SAW meninggal. Jadi 6 total semuanya ya, Bunda. Nah, Rasulullah, beliau adalah seorang ayah kandung, ayah biologis yang Masya Allah, bayangin. Beliau harus menggotong putra-putri kesayangannya dan masuk ke dalam liang lahat. Kemiskinan. Rasulullah, Bunda, kita miskinnya, semiskin-miskinnya kita, suami kita masih bisa kerja dan cari uang buat kita, Bunda. Tapi Nabi SAW gak ada makanan yang bisa dimakan sama sekali. Sehingga apa? Perutnya diganjal dengan batu-batu, Bunda.
Sampai seorang Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kau sedang sakit?" Apa jawab Rasulullah? "Tidak, wahai sahabatku, aku tidak sedang sakit sama sekali. Tapi kenapa ada bunyi seolah-olah itu suara dari persendian tubuhmu?" Rasulullah tersenyum, kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Membuka jubahnya dan terlihat ada tumpukan batu yang disusun di perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Bunda? Dicaci maki, dicela, ya kan, difitnah, bahkan Nabi pernah ngalaminnya. Bahkan di awal-awal fase Bunda, awal-awal fase dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam siang hari, pagi hari ketika bersujud di depan Ka'bah dilemparin kotoran-kotoran onta, beliau pulang ke rumah Bunda. Kira-kira kalau kita yang jadi seperti itu besoknya masih mau dakwah nggak Bunda? Itu kalau kita, tapi lihat Nabi, besoknya beliau bangun masih tetap dengan semangat yang sama untuk mendakwahkan Islam. Kenapa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillah. Dan beliau sangat memahami bahwa saat kita melakukan semua aspek kehidupan, kebaikan-kebaikan apapun dalam kehidupan kita, mau diberikan penilaian apapun oleh orang lain, baik itu penilaiannya baik ataupun buruk, dia nggak peduli. Kenapa? Karena dia melakukan semuanya hanya untuk Allah, maka mustahil dia lelah Bunda. Dan ini jadi pelajaran untuk Bunda, sehingga Bunda bisa berdamai dengan takdirnya Allah. Masak pagi, masak siang, masak malam, ya. Jangan berharap mendapatkan pujian dari suami. Jangan berharap anak-anak makan dengan lahap juga. Mungkin dia sudah makan kudapan di sekolahnya bareng sama teman-teman yang lain. Jangan bersedih dan jangan baperan Bunda. Karena lanjutan ayat dari Quran surat Fussilat tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala takhafu wa la tahzan." Jangan takut kalian dan jangan bersedih. Jadi kalau orang-orang yang lillah hidupnya nggak akan pernah lelah dan nggak akan pernah sedih hidupnya Bunda. Orang-orang yang lillah, apapun kebaikan yang dia lakukan, dia nggak mengharapkan pujian manusia kecuali pujian dari Allah, maka mereka akan istiqomah. Orang-orang yang lillah, kenapa dia mau capek-capek terus melakukan hal kebaikan-kebaikan itu dalam kehidupan dia, diulang-diulang dalam kehidupan dia, walaupun banyak orang yang mencelanya, bahkan memfitnahnya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena mereka orang yang merindukan wajah Allah dan kenikmatan tanpa batas di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paradigma Bunda, itu cara pandang untuk mengkalibrasi ulang hati dan pikiran kita dulu. Kenapa harus dikalibrasi? Kita harus paham kaidahnya ini dulu Bunda, bahwa semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah ditata dan diatur oleh Allah sesuai dengan kadarnya kita. Apapun itu, rizki berupa kenikmatan ataupun ujian, itu sudah diatur Bunda. Jadi jangan pernah merasa bahwa ya Allah kenapa ujian dan masalah saya begitu berat. Kenapa punya pikiran seperti itu? Karena sejatinya kita belum mengenal siapa Allah Bunda. Kenal Allah nggak kita? Banyak dari kita yang belum mengenal Allah. Allah itu maha baik loh Bunda. Ada kisah yang sangat luar biasa yang saya dapati Bunda. Beliau melakukan sesuatu yang aktivitas yang baik. Melakukan suatu aktivitas yang baik. Kemudian ada satu masa yang mungkin ini dianggap sebagai sebuah kesalahan kecil dari diri beliau ya. Tapi kemudian beliau menginsafi dan mentaubatinya. Tapi bukan sebuah penyelewengan dan kemaksiatan besar, bukan Bunda. Jadi kemudian apa yang terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah diberikan solusi ketika masalah itu datang? Enggak Bunda. Allah masih mengulur solusinya, mengulur jalan keluarnya. Yang ada malah apa? Ketika masalah ini muncul dengan izin Allah, kemudian ditabrakkan dan ditumburkan dengan masalah-masalah yang lain. Apa? Ya fitnah, ya caci maki, ya celaan diterima sama dia. Sampai pada satu masa dia cerita bahwa
Ya Allah, tolong ridhoi dan rahmati perjalanan safar saya ini, tempat yang jauh, apakah ada kebaikan di sana atau akan ketemu dengan orang-orang yang juga sama melakukan keburukan kepada saya. Selama engkau ridho maka tolong bantu dan tolong saya, karena saya sedang mengharapkan kun fayakunmu. Dia sudah memutuskan hubungan dia sama manusia, Bunda. Kenapa yang bikin hati kita nggak nyaman? Karena kita masih berharap selain kepada Allah. Berharap bantuan selain kepada Allah. Ketika ada masalah, coba saya mau tanya. Yang pertama ada di pikiran kita itu Allahnya dulu atau manusianya? Manusia kan? Itu yang sering terjadi, Bunda. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Boleh nggak kita berikhtiar lewat manusia? Boleh. Tapi jangan sampai menggantungkan harapan kita kepada manusia. Contoh, Bunda, kita menganggap bahwa yang memberikan rizki kita adalah suami, sehingga ketika rizkinya tersebut berkurang jumlahnya dari yang biasanya, kenapa? Itu salahnya kita. Bukan yang ngasih rizki kita tuh bukan suami, itu hanya wasilannya saja, ya kan? Bunda masih bisa hidup, mata masih berkedip, ya kan? Tangan masih bergerak, bahkan pagi bangun lebih awal daripada suami, dengan kondisi yang sehat afiat. Bukankah itu rizki besar dari Allah? Kenapa? Hal yang sering dilupakan oleh kita adalah waktu luang dan kesehatan. Betul tak? Benar. Waktu luang, banyak diisi oleh awal sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Bukan membuat kita dan dekat sama Allah. Bukan beristighfar, bukan muhasabah, bukan bertafakur. Ya Allah, kenapa hati saya gampang untuk sakit ya? Ya Allah, kenapa hati saya gampang untuk kecewa ya? Ya Allah, kenapa hati saya gampang untuk terluka ya? Jawabannya cuma satu, Bunda. Karena kita meletakkan harapan kita bukan kepada Allah, tapi kepada manusia, yaitu makhluk yang sangat rapuh. Makhluk yang mudah berbolak-balik kondisi dan hatinya. Akhirnya apa? Pasti kita capek, Bunda. Bahkan nggak sedikit dari kita juga yang apa? Yang ketika berbuat baik kepada seseorang, kemudian apa yang terjadi? Dikhianati? Pernah? Dizolimi? Pernah? Disakiti? Pernah? Ditusuk dari belakang dan lain sebagainya. Maka saya ingin berpesan sesuatu kepada Bunda semuanya. Hindari orang-orang yang banyak menguras kesabaran kita, banyak menyakiti hati kita, banyak melakukan kamuflase dan banyak melakukan manipulatif dalam kehidupannya. Di depan mungkin ucapannya manis, di depan mungkin ucapannya baik, tapi di belakang ngejelek-jelekin kita, di belakang hobinya nusuk kita. Nah, Bunda, batasi diri kita untuk bergaul dengan orang-orang seperti mereka, belajar untuk menghindari mereka-mereka yang toksik dalam kehidupan kita. Saya kasih satu aja ciri orang yang toksik dalam kehidupan kita, itu diawali dengan huruf S. Apa S itu? Kerjaannya salah-salahin orang, tapi nggak mau nyalahin diri sendiri. Padahal dia juga banyak melakukan kesalahan dalam kehidupan dia, tapi lebih fokusnya pada kesalahan orang lain daripada kesalahan dirinya. Nah, kalau punya teman begini, Bunda, jaga jarak deh. Kenapa? Karena kita berhak untuk bahagia dan kita harus menjaga kewarasan dari jiwa kita. Betul, ngerasa ya? Itu satu aja saya kasih cirinya dari 3. Nanti di lain kesempatan saya bahas insya Allah. Satu cirinya yaitu S. Apa? Kerjaannya salah-salah. Pokoknya apapun yang kita lakukan salah, padahal itu kebaikan. Dan gak akan kelihatan sedikit pun kebaikan kita di mata mereka yang sudah merasa bahwa dirinya paling benar. Kalau orang sudah merasa dirinya paling benar, itu sifatnya siapa? Temannya iblis, Bunda. Iya, temannya iblis. Kalau sudah jadi temannya iblis, masa ya kita mau nemenin? Jangan. Jaga jarak sama mereka, tetap memperbaiki diri kita, fokus pada hubungan kita dengan Allah, karena kita berhak untuk bahagia dan berhak untuk menjaga kewarasan di dalam jiwa kita. Saya lanjut, Bunda ya, tentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa saya menyampaikan tentang ini? Nah, ini akan ada kaitannya sama apa yang barusan saya bahas. Quran surat ke-6, surat Al-An'am ayat 112 sampai 113. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat menarik, Bunda. Karena gini, kan saya sudah menyampaikan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaidah bagaimana harus menyikapi segala sesuatu yang menjadi takdirnya Allah. Ini, Bunda, akan saya sempurnakan dengan satu ayat lagi, Quran surat ke-57 ayatnya 22 sampai 23. Surat Al-Hadid. Ya. Ini udah pernah saya bahas, saya buka lagi sedikit tentang apa? Tentang bahwa semua takdir episode kehidupan manusia itu sudah tertulis di kitab namanya Lauhul Mahfuz. Kapan kitab ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan Allah yang menulisnya. Allah memerintahkan kepada pena 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan, Bunda. Jadi kita hanya menjalankan peran. Nah, ketika menjalankan peran itu yang merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ada dua pilihan. Kan takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya Bunda? Nah, sekarang Allah memberikan dua pilihan. Ketika takdir itu datang, apakah kita ridho atau justru malah kufur? Saat ujian datang dalam kehidupan kita, pilihannya hanya dua, Bunda. Apa? Pilihan pertama, menerimanya. Bahwa ini ketetapan terbaik dari Allah apapun masalahnya. Saya nggak mau mendeskripsikan tentang ujian dan masalahnya karena sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Saya ingin melanjutkan materi tersebut sekarang agar kita bisa belajar untuk menyelaraskan apa yang menjadi maunya Allah itu bisa kita terima dengan penuh kelapangan hati kita, Bunda. Nah, saat takdir dari Allah, baik itu masalah, ujian, cacian, makian, celaan, fitnahan, dan lain sebagainya, atau hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, apapun itu Allah memberikan dua jalan dalam kehidupan kita, Bunda. Jalan yang pertama, menerimanya. Kalau diterima sama kita, maka nanti akan taat kepada Allah, makin taat. Tapi kalau kita nggak bisa menerimanya atau kufur, pasti akan semakin jauh dari Allah. Itu aja cirinya. Karena begini, Bunda, mau kita ridho ataupun tidak terhadap segala ujian dan masalah yang datang dalam kehidupan kita, baik kita sudah melakukan sebuah kebaikan kepada orang lain, ternyata penerimaannya beda. Kita sudah melakukan kebaikan kepada orang lain, tapi ternyata dicela sama yang lainnya dan lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian ridho ataupun tidak, maka ketetapan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak punya pilihan lain berarti kan? Harus mengusahakan dan mengikhtiarkan belajar untuk menerima apa yang menjadi ketetapan Allah sebagai bentuk apa? Kasih sayangnya Allah. Ustadz, kok celaan, fitnahan, caci maki dan lain sebagainya disebut sebagai kasih sayang Allah? Bunda, saya pengen menyampaikan begini. Allah itu kan melihat kita. Allah memperhatikan kita dan Allah mengetahui semua kebaikan yang kita lakukan, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Kenapa ada orang yang mencela saat kita melakukan kebaikan? Satu, orang yang mencela itu mereka tidak punya prestasi seperti apa yang kita lakukan. Itu satu. Yang kedua, kenapa ini bentuk kasih sayang Allah? Karena Allah sudah mengapresiasi kebaikan yang kita lakukan, hanya saja keluar dari lisan-lisan pencela, di mana itu nanti bisa menjadi ujian dari hati dan niat kita. Semakin kuat niat kita untuk melakukan sebuah kebaikan, pasti ujiannya akan semakin besar. Itu bentuk kasih sayang Allah, Bunda. Yang ketiga, apalagi? Sebagai bentuk penggugur dosa dari Allah. Keempat, Allah sedang memberikan sebuah gambaran kepada kita. Hambaku, kamu lagi berbuat baik nih ya.
Kamu dicela, kamu difitnah, ya kan? Kamu dicaci maki sama orang, kamu nggak nyaman ya? Maka jangan pernah melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Maka sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, apresiasilah kebaikan-kebaikan itu. Itu belajar untuk menerima dan berdamai dengan takdir Allah, Bunda. Kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu? Karena dia sadar bahwa hidupnya, ibadahnya, sholatnya, bahkan matinya itu hanya untuk Allah. Maka apapun takdir yang Allah berikan, dia belajar untuk ridho dan dia aplikasikan keridoannya lewat ketaatan yang semakin menguat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau menyampaikan tentang ini, Bunda. Sebelum saya bahas yang itu ya. Yang Quran surat ke-6 ayat 112 sampai 113. Tentang apa? Tentang harapan-harapan yang sering muncul di pikiran kita. Yang ini yang kadang menjadi perusak antara apa yang menjadi kemauannya Allah dengan penerimaan kita terhadap apa yang menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan yang pertama, ini yang sering muncul. Kita sering berharap orang lain berperilaku dan berbuat sebagaimana kita berbuat baik kepada mereka. Iya apa enggak? Iya kan? Coba kurang baik apa mama sama papa? Kurang sabar apa mama sama papa selama ini? Tapi papa begitu terus. Ngalamin? Ngerasa? Itu salah, Bunda. Tapi manusiawi, iya betul manusiawi. Tapi apakah kita akan mengikuti sisi manusiawi kita terus-terusan? Enggak, Bunda. Sisi manusiawi itu berarti kan sisi perasaannya kita, Bunda. Nah, sisi perasaan itu lebih condong, lebih cenderung pada dorongan hawa nafsu dan dorongan dari setan. Kan kita nggak mau disalah-salahin terus sama setan. Bukan disalah-salahin secara sikap, tapi langkah kita jadi salah karena mengikuti dan memperturuti apa yang menjadi bisikan setan. Kita nggak mau, Bunda. Apa yang harus kita lakukan? Mengikis harapan-harapan seperti itu. Kenapa? Kan berbuat baik bagian dari ibadah, betul? Kalau kita melakukannya lillah, nggak mungkin baper dan nggak mungkin sakit hati. Dan nggak mungkin juga kita kemudian mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah kita lakukan terhadap orang lain, Bunda. Itu satu. Yang kedua, kita sering berharap tidak ada hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Betul nggak? Ngimpi itu namanya, Bunda. Selama kita hidup pasti akan diuji oleh Allah. Dan Allah mengatakan bahwa ujian-ujian dalam kehidupan kita atau kemalangan-kemalangan yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari ulah tanganmu sendiri. Itu kaidahnya lagi, Bunda, dari Allah di surat Asy-Syu'ara. Allah menyampaikan bahwa segala kemalangan, segala masalah, segala ujian, apapun keburukan yang datang dalam kehidupan kalian itu terjadi karena ulah tangan kalian sendiri. Contoh begini, Bunda. Kita disakitin sama orang, mungkin kita pernah menyakiti orang lain juga. Atau kalau misalkan kita sudah berhati-hati, ternyata kita pernah menyakiti Allah. Gimana caranya Ustadz menyakiti Allah? Banyak, Bunda. Salah satunya kita tidak menunaikan apa yang menjadi hak-haknya Allah. Dalam hal ibadah, itu menyakiti hatinya Allah. Iya, itu akan melukai Allah, Bunda. Akhirnya apa? Allah tegur kita, disentil kita lewat apa? Lewat makhluknya untuk mengingatkan kita sehingga kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada Allah akhirnya. Apa yang dilakukan akhirnya habis itu? Bertaubat, beristighfar, minta ampun sama Allah atas kezoliman diri sendiri, sadar banyak dosa, sadar banyak khilafnya. Itu cara Allah mengingatkan kita. Lewat apa? Lewat masalah, lewat musibah. Jadi mustahil kalau kita berharap dalam kehidupan kita itu semuanya baik-baik saja. Jangan salah, Bunda ya.
Fir'aun dan Namrud aja hampir tidak pernah sakit dalam kehidupan mereka. Bagi mereka itu adalah nikmat. Salah, itu adalah ujian yang akhirnya menghadirkan kesombongan dalam dirinya. Nah, sama Bunda. Bunda merasa bahwa hidupnya lempeng-lempeng aja, ya kan? Anak sehat semua, karir suami menanjak terus gitu kan? Kita sebagai seorang istri juga bergaul dengan siapa enak dan lain sebagainya. Hati-hati. Itu bisa jadi sebuah ujian yang terselubung yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sehingga membuat kita terus semakin jauh dari Allah, maka itu menjadi sebuah akumulasi ujian dari Allah yang disebut dengan istidraj. Karena nggak sedikit Bunda, kita itu gagal melewati ujian dari Allah saat diberikan kesenangan oleh Allah. Betul nggak? Tapi kita tetap bisa terus mendekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah kapan? Saat diberikan ujiannya berupa masalah. Makanya akhirnya masalah terus yang datang dalam kehidupan kita. Ada seorang ulama Bunda, saya nulis saya mencatat apa yang beliau katakan, dan ini Masya Allah ulama yang sangat luar biasa yang makamnya ada di Ma'lah di Mekah. Beliau adalah Kiai Haji Maimun Zubair. Apa yang disampaikan oleh beliau? Percayalah, bukan, sebentar. Nah, jika musibah itu membuatmu semakin dekat dengan Allah, maka itu adalah nikmat. Saya ulangi ya. Jika musibah itu membuatmu semakin dekat dengan Allah, maka itu adalah nikmat. Tapi jika nikmat membuatmu semakin jauh dari Allah, maka itulah musibah. Kalimatnya dibolak-balik Bunda, tapi maknanya sangat besar dan luar biasa. Jadi kalau diberikan nikmat oleh Allah, badan sehat, suami sehat, rajin ke masjid, anak-anak sehat, pekerjaan lancar, bisnis lancar, rumah nggak pernah ada masalah dan lain sebagainya, tapi itu mengantarkan kita semakin jauh dari Allah, maka itu yang disebut dengan musibah besar dalam kehidupan kita. Tapi kalau ternyata musibah dan ujian datang dalam kehidupan kita dan membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka itulah rizki nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita. Kenapa? Karena sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah itu jauh lebih baik daripada sesuatu yang membuat kita sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah itu jauh lebih utama daripada sesuatu yang Allah rizkikan ternyata membuat kita semakin jauh dari Allah. Itu akan menjadi kecelakaan dalam kehidupan kita. Sudah banyak Bunda contoh-contoh dan kisah-kisah dalam kehidupan kita, orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kenikmatan beribadah. Sehingga apa? Sehingga biasanya gini Bunda, dulu waktu susah, sholatnya khusyuk, ibadahnya dijaga dan lain sebagainya, muncul satu persatu pertolongan Allah. Kemudian apa yang terjadi? Dia mulai lalai dengan ibadahnya. Sampai akhirnya apa ibadah yang terakhir akan dicabut oleh Allah? Sholatnya Bunda. Sholatnya itu yang akan terakhir dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kenikmatan kita dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang akan terakhir nanti dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan pertama yang dicabut apa? Kenikmatan kekhusyuan, kenikmatan menjaga lisan, kenikmatan menjaga prasangka kita kepada Allah yang tadinya selalu baik, tiba-tiba, ya Allah kenapa ujiannya begitu berat? Nah kalau seperti itu nikmatnya sedang dicabut sama Allah Bunda. Kenapa? Karena kita melupakan Allah saat kita sedang senang. Sehingga Allah kembalikan kita pada wujud asli dan awalnya kita. Allah hadirkan masalah dan musibah dalam kehidupan kita. Mustahil kalau kita berharap dan memiliki angan-angan tidak akan terjadi hal buruk dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bunda,
Berharap mendapatkan sesuatu tanpa usaha dan mendapatkannya dengan cepat, mustahil Bunda. Bunda dari rumah berangkat ke sini, datang ke sini dengan ikhtiar, dengan effort, dengan usaha kita. Dan setiap langkahnya, kaki kanan memintakan keberkahan, kaki kiri memintakan ampunan. Ataupun sebaliknya, yang dilakukan oleh siapa? Oleh malaikat-malaikatnya Allah dalam diri mereka terhadap diri kita yang kita nggak bisa melihat Bunda. Nah, saya datang dari Cileunyi juga. Nggak mungkin tiba-tiba manggil Om Jin gitu kan, atau Doraemon pintu kemana aja gitu tiba-tiba datang ke sini, nggak. Ada perjalanan yang harus saya lewati dari Cileunyi sampai ke ujung barat dari Bandung dan lain sebagainya Bunda. Pokoknya semua itu nggak ada yang instan. Yang judulnya mie instan aja kudu dimasak nggak? Iya kan? Judulnya doang mie instan, tapi tetap kudu dimasak. Kudu dibumbuin juga dan lain sebagainya. Baru akhirnya kita santap, kita makan. Itu pun harus nunggu dalam kondisi hangat. Jangan disantap saat sedang panas, nggak boleh. Ditiup apalagi. Hati-hati nih, pulang kajian, ngebaso, beli mie ayam dalam kondisi panas. Jangan ditiup Bunda. Iya, harus ditunggu agak hangat dulu sehingga lidah kita pun terpenuhi apa yang menjadi haknya. Apa hak lidah kita? Memakan makanan yang tidak terlalu dingin, memakan makanan yang tidak terlalu panas. Itu hak dari lidah kita Bunda. Kemudian yang keempat, saya cepat, ini mau bahas yang ini Bunda. Berharap hubungan romantis dengan pasangan dan hubungan tanpa konflik dengan teman-teman, mustahil. Kita berharap semuanya baik, teman baik kita udah kenal puluhan tahun dan lain sebagainya. Pengen tetap semuanya baik, bahkan sama pasangan kita juga yang sudah puluhan tahun mendampingi kita Bunda. Baik suami ataupun istri, mustahil rumah tangga kita, mustahil pertemanan kita tanpa konflik. Pasti ada masalah. Kenapa? Karena kan kita wujud manusia yang beda latar belakangnya. Beda pendidikannya, beda pengasuhannya, beda banyak hal Bunda. Dan itulah kenapa kita harus mengikhtiarkan satu sama lain untuk terus melahirkan pemakluman bahwa kita bersuamikan, bahwa kita beristrikan, bahwa kita berteman dengan seseorang hamba Allah yang pasti punya kekurangan, pasti akan melakukan kesalahan dan pasti akan melakukan kekhilafan dalam kehidupan mereka. Sehingga apa? Sehingga kita sadar bahwa ya Allah, pertemanan ini, rumah tangga ini, suami ini, istri ini, anak-anak ini, harta yang kau titipkan, pangkat, jabatan, kedudukan dan semuanya, semua kau titipkan kepadaku sebagai amanah dan ujian. Itu Bunda. Jadi enak akhirnya. Jadi kalau berharap hidup kita akan baik-baik saja, pertemanan kita tanpa konflik dan lain sebagainya, saya rasa Bunda mustahil. Kalaupun kita tinggal seorang diri di tengah hutan, ada nggak masalahnya? Apa? Satu, hewan buas, ya nggak? Kedua, susah cari makan. Itu kan masalah juga. Atau ada nggak kira-kira tempat di mana kita bebas dari masalah? Nggak ada Bunda. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsinya seperti ini Bunda. Kalau kalian tidak ridho dengan segala masalah dan ujian yang aku berikan, maka pergilah dari bumiku dan cari Tuhan selain aku. Itu ancaman dari Allah Bunda. Saya ulangi ya. Kalau kalian tidak ridho dengan segala ujian yang aku berikan, tidak bersabar dengan segala masalah yang aku hadirkan dalam kehidupan kalian, maka keluarlah dari bumiku dan carilah Tuhan yang lain selain aku. Kemana Bunda? Gak ada pilihan. Makanya memahami kaidah seperti ini untuk menghilangkan harapan-harapan ini Bunda.
Yang nanti harapan-harapan ini tidak akan lepas dari sebuah ujian yang nanti akan saya bahas, ya. Saya sampaikan alurnya dulu. Yang kelima, berharap orang lain otomatis memahami jalan pikiran kita dan perasaan kita. Emangnya teman kita dukun apa? Bu, kalau ada masalah sama suami, sampaikan. Ngomong sama suami, Pak, kalau ada keberatan sama istri, sampaikan sama istri. Dah kalian kita semua ini kan bukan dukun kan? Masa papa nggak ngerti sih? Suka gemes kalau begitu bunda. Iya kan? Kita pengen dimengerti, tapi kita nggak menyampaikan. Gimana coba cara ngertinya? Jangan berharap orang lain akan mengerti jalan pikiran kita, akan mengerti perasaan kita kalau kita nggak menyampaikan kepada mereka. Sampaikan keberatan kita, sampaikan bentuk evaluasi kita, sampaikan bentuk keberatannya kita, sampaikan bentuk koreksiannya kita kepada pasangan kita, kepada teman-teman kita dan lain sebagainya bunda. Sampaikan. Kenapa? Kalau nggak disampaikan dengan dalih, aduh Ustadz nggak enak, nanti takut dia sakit hati, dia marah, dia kecewa dan lain sebagainya. Itu akan menjadi emosi negatif di dalam dada kita yang kemudian akan merusak mental kita. Bahasa sederhananya, jadi trauma. Kan kita nggak mau bunda. Kita harus waras loh, kita harus sehat. Kita harus sehat secara mental, sehat secara fisik, sehat secara hati. Kalau enggak, rugi bunda. Kenapa? Nanti yang kebayang-bayang itu masalah sama orang lain, masalah sama pasangan kita, masalah dengan anak-anak kita, kan kita nggak mau. Kita meyakini semua itu datang dari Allah, tapi kalau berurusan dengan manusia harus ada ikhtiar yang kita lakukan untuk menyelesaikan secara langsung. Apakah harus saat kita mendapatkan masalah saat itu juga harus kita selesaikan? Nggak harus saat itu bunda. Contoh begini, kita dicaci maki sama orang, apakah harus kita selesaikan saat itu? Saya yakin yang muncul nanti dari mulut kita itu perilakuan yang sama. Marah-marah kita nanti, emosi kita nanti. Menyelesaikan masalah enggak? Enggak. Memperkeruh masalah iya. Makanya kita harus menepi dulu. Ngapain? Introspeksi diri, muhasabah diri. Ya Allah, semua ini terjadi dengan izin-Mu. Kalau ada dosa di dalam diri ini yang belum Kau ampuni dan harus Kau ampuni dengan cara seperti ini, maka hamba bertaubat dan mohon ampun kepadamu ya Allah. Setelah itu apa? Perbaiki hatiku, perbaiki lisanku, perbaiki agamaku, perbaiki ketaatanku kepadamu. Setelah itu apa? Baru pakai doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qauli. 3 yang kita minta itu kepada Allah bunda, dan ini berkaitan dengan apa yang menjadi takdir Allah. Rabbi srahli sadri, ya Allah lapangkan hatiku. Kenapa hati harus dilapangkan? Lapangkan hati. Kalau hati nggak dilapangin bunda, itu susah untuk nerima. Betul nggak? Doa ini, kan ini salah satu wiridan kita zikir pagi dan sore kan? Nah, mulai sekarang kita perbaiki bunda, bukan dihilangkan. Tetap dibaca, tapi kita pahami. Pahami apanya? Pahami esensi pesan yang ingin Allah sampaikan. Rabbi srahli sadri, ya Allah lapangkan hati ini. Ya Allah ajarkan kepadaku untuk bisa menerima segala ketetapan baik dan buruk yang sudah Kau takdirkan dalam kehidupanku. Ajarkan aku untuk mudah berbaik sangka kepadamu, bahwa setiap takdir yang Kau berikan itu mengundang dan mengandung kasih sayang-Mu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qauli. Habis itu apa lagi? Setelah minta dilapangkan dada, dimudahkan urusannya. Dimudahkan urusannya kita.
Kan Allah yang memudahkan atau mempersulit sesuatu, Bunda. Maka saat awal kita meminta untuk belajar menerima, belajar lapang dada, belajar untuk berdamai dengan apa yang menjadi takdirnya Allah. Kemudian kita minta kepada Allah, tolong bimbing diriku ya Allah untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi amanahmu, apa yang menjadi ujianmu, apa yang menjadi ketetapanmu dan lain sebagainya. Bimbing diri ini ya Allah. Kemudian apa? Mudahkan lisan ini untuk berkata kalimat-kalimat yang baik. Jangan sampai muncul kalimat-kalimat yang membuat kita kufur kepada Allah atau mencela orang lain dan lain sebagainya, Bunda. Jadi itu doa yang mustajab. Doa yang sangat luar biasa, Bunda, untuk kita terus amalkan saat kita memahami esensinya. Nggak mungkin kalau Allah nggak nolong kita. Pertanyaannya adalah, mau nggak kita sabar untuk memantaskan diri kita mendapatkan pertolongan Allah? Itu kuncinya. Kemudian yang keenam, jangan pernah berharap orang memuji kita atas segala kebaikan yang kita lakukan, Bunda. Jangan. Capek kita nanti. Kenapa? Kaidahnya sudah saya sampaikan. Quran surat Fussilat tadi ayat ke-30. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang lillah tidak akan pernah lelah dalam kebaikan. Orang-orang yang lillah akan senantiasa istiqomah dalam perbaikan dan kebaikan. Mau ada orang yang memuji, mau ada orang yang mencela, maka dia tetap melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Karena yang dia harapkan hanya pujian dari Allah dan penilaian dari Allah saja. Dan yang ketiga, orang-orang yang lillah hanya mengharapkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen jelas nih Bunda, kita buka ya surat Fussilat ayat 30. Apa yang saya sampaikan tadi itu bukan karangan kata-kata manis, Bunda, yang kemudian nanti saya potong terus naik di media sosial biar viral, bukan. Ini memang apa yang Allah sampaikan di Quran surat Fussilat ayat 30 tadi. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, berarti lillah, ya. Kemudian mereka meneguhkan pendirian hati mereka nggak akan lelah, nggak akan goyang sedikit pun. Mereka teguh kakinya, teguh pendiriannya, teguh niatnya. Malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, jangan kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Akhirnya apa? Mereka nggak baperan, Bunda. Ketika melakukan kebaikan, mereka terus istiqomah. Melakukan perbaikan, mereka terus istiqomah. Ada yang memuji, ada yang mencela, nggak peduli bagi mereka. Yang mereka pedulikan apa? Nas'aluka ridhoka wal jannah. Aku cuma cari ridhonya Allah, maka aku akan terus istiqomah. Kemudian apa? Yang terakhir, dan mereka bergembira karena akan mendapatkan surga yang telah Allah janjikan. Maka orang-orang yang lillah hanya berharap jannah. Tiga. Satu ayat memberikan pendidikan kepada kita tentang tiga hal. Bahwa kalau betul hidup kita untuk Allah, ibadah kita untuk Allah, semua kebaikan yang kita lakukan untuk Allah, kita nggak cari muka orang lain, nggak cari pujian orang lain, maka orang-orang yang lillah tersebut tidak akan pernah lelah hidupnya, tidak akan pernah lelah baktinya kepada suami, tidak pernah lelah dalam mendidik istrinya, tidak pernah lelah dalam membersamai anak-anaknya, tidak pernah lelah dalam berkomunitas, berkelompok di luaran sana. Kenapa? Segala kebaikan yang dia lakukan, mau dipuji ataupun dicela, dicaci maki ataupun ada orang yang bergembira, dia akan tetap istiqomah melakukannya. Kenapa? Hamba-hamba yang lillah ini hanya mengharapkan surga dan jannah. Itu pesannya Bunda. Jadi ini pondasi awal sebetulnya Bunda buat kita yang menguatkan Quran surat ke-6 ayat 162 ini. Jadi kita nggak akan gampang capek, nggak capek hati, nggak capek pikiran dan lain sebagainya. Kenapa? Kita tahu saat Allah memberikan ujian dalam kehidupan kita, tempat istirahat paling nyaman, paling terbaik untuk mengistirahatkan hati kita adalah memperbaiki kualitas sholat kita. Sholat itu waktunya istirahatnya hati kita Bunda. Kemudian yang ketujuh, jangan berharap
semuanya terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, Bunda. Kayak begini deh. Kita punya sebuah keinginan melakukan sebuah kebaikan ya. Semuanya sudah ditata rapi, tersusun rapih, Bunda, acara rundown dan lain sebagainya. Kayak teman-teman dari bunda-bunda Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan yang setiap pekan selalu mendatangkan guru-guru yang sangat luar biasa, itu sudah menyusun agendanya. 9:30 paling lambat itu sudah mulai. Sedikit atau banyak jamaah yang datang tetap melakukan kebaikan tersebut dan tetap harus mulai. Ada nggak ujiannya? Ada. Apa diantara ujiannya? Qadarullah ternyata ustadznya datang terlambat. Ya, itu kan menjadi ujian, Bunda. Dan kita jangan berharap semuanya flawless, maksudnya tanpa hambatan, tanpa ujian. Jangan berharap, Bunda. Bunda pernah jalan tol lewat Cipali? Pernah? Lurus selurus-lurusnya ya itu ya. Ada lubang nggak? Ada. Kelihatannya aja mulus, Bunda. Tapi ada lubang yang harus kita hindari. Nah, saat kita tahu bahwa semulus apapun jalan tol Cipali, pasti ada lubangnya. Itu mengajarkan tentang kewaspadaan dalam hidup kita. Serapih apapun kita berencana, tetap Allah yang menentukan semuanya. Sehingga gak stres dia, Bunda, gak capek dia, gak lelah dia. Dia akan terus melakukan kebaikan-kebaikan walaupun ternyata di luar ekspektasi dan apa yang menjadi harapan dia. Kenapa? Adanya kegagalan mengajarkan kita tentang arti introspeksi diri. Bisa jadi kegagalan itu muncul karena kita merasa bahwa kita mampu. Padahal Allah yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu. Itu, Bunda. Yang terakhir, Bunda. Jangan pernah berharap selalu bahagia setiap waktu. Saya mau tanya, Bun. 24 jam bahagia nggak sama suami? Enggak kan? Pagi bisa ketawa-ketawa, ternyata suami malam nyebelin. Iya enggak? Misalkan lagi udah hibernasi, masuk ke dalam selimut, tutup muka, tahu-tahu suami dut. Nyebelin kan, Bunda? Mau marah itu udah kebiasaannya, gitu kan? Apakah itu bahagia? Kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang positif, yang muncul nanti bahagia. Tapi kalau ternyata baperan, papa jorok, papa nggak sopan dan lain sebagainya. Karena, Bunda, setiap suami itu punya bahasa kasihnya masing-masing. Ada yang dia bahasa kasihnya sama sama istrinya itu kayak sama temen. Manggilnya lu gue. Ada, Bunda, saya ketemu teman-teman yang suami istrinya seperti itu sama pasangannya. Tapi akrab, Bunda. Berasa kayak teman betulan, tapi suami istri. Dan mereka ngedidik anak-anaknya itu tapi dengan tidak dengan cara mereka. Maksudnya tidak dengan keakraban mereka. Enggak sama adik kakak manggilnya lu gua, enggak. Tetap panggilnya adik sama kakak. Tapi justru malah kehangatan mereka ditularkan kepada anak-anak mereka. Artinya gini, kalian harus tetap saling respect, saling menghargai satu sama lain karena kalian saudara. Ada juga yang bahasa kasihnya macam-macam, sentuhan, bisa pujian, bisa. Tapi sebetulnya, Bunda, secara umum ya, bukan secara umum, secara pondasi dasarnya laki-laki itu punya semua bahasa kasih. Bisa dengan pujian, hadiah, kemudian nolong di rumah dan lain sebagainya. Tapi kenapa ada suami yang kemudian tiba-tiba dominan pada satu bahasa kasih? Karena pendidikan orang tua dan kebiasaan hidup di lingkungannya seperti apa. Itu yang membentuknya. Gitu. Jadi jangan berharap hidup kita sepanjang waktu itu akan bahagia. Mustahil, Bunda. Nabi SAW saja yang sudah dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala harus memberikan keteladanan tentang bagaimana cara membeli surganya Allah. Lewat apa? Masalah, ujian, Bunda. Saya pernah nyampein di pertemuan sebelumnya. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut pasti diuji. Apa hikmah dari hadis tersebut, Bunda? Bahwa ujian itu bentuk cintanya Allah kepada kita. Satu. Kedua, saat kita diuji oleh Allah, berarti kita sedang diperhatikan oleh Allah. Ingat nggak, Bu? Waktu kita ujian zaman sekolah dulu, yang jaganya guru dari sekolah lain. Matanya dari ujung ke ujung ngelihat terus kan? Iya kan? Berarti kita sedang diperhatiin kan? Sama siapa? Sama guru yang menguji kita. Allah pun demikian, Bunda. Allah itu maha guru dari guru-gurunya kita, memberikan ujian kepada kita, dan Allah sedang menurunkan perhatiannya kepada kita. Nah, saat ujian itu datang, bagaimana sikap kita? Pilihannya hanya dua, menerima atau menolaknya. Kalau menerima, pasti akan melahirkan ketaatan yang semakin banyak kepada Allah. Kalau menolaknya, pasti kufur nikmat kepada Allah. Itu cirinya. Ini sudah kelihatan alurnya, Bunda. Alur pertama tentang apa? Tentang bahwa semua takdir Allah itu selalu baik, dan Allah memberikan izin takdir itu terjadi dalam kehidupan kita, baik kebahagiaan ataupun kemalangan, karena Allah pengen tahu kualitas diri kita. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan Quran surat ke-45, Bunda. Surat ke-29. Quran surat ke-29 ayat kedua sampai ayat ketiga. Surat Al-Ankabut. Kenapa Allah menguji kita? Allah pengen tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang munafik dalam keimanannya. Pernah dengar perang Ahzab, Bunda? Pernah? Apa perang Ahzab? Perang Ahzab apa? Perang Parit, Bunda. Yang diinisiasi oleh seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Beliau dari Persia tadinya. Jadi bikin parit yang kurang lebih lebarnya 12 meter, tingginya 8 meter. Sehingga apa? Kuda nggak bisa lompat, Bunda. Jadi bikin parit. Parit itu mengelilingi kota Madinah. Nah, kalau Bunda umroh, biasanya city tour Madinah itu akan diliatin bekas-bekas peninggalan perang Ahzab dulu. Bahkan ada satu masjid yang disimpan di atas. Gitu, itu dipakai dulu oleh Rasulullah SAW untuk Rasulullah menunaikan sholat. Gitu. Nah, kenapa saya mau cerita tentang perang Ahzab ini? Perang Ahzab ini, Bunda, dan berkaitan dengan surat Al-Ahzab. Di awal surat-surat Al-Ahzab itu menceritakan tentang ciri-ciri orang munafik. Dan perang Ahzab itu menjadi ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala, Bunda. Salah satunya selain perang Badar, ya. Kenapa? Karena saat itu kondisi kaum muslimin sedang paceklik. Sedang paceklik. Nah, disinilah proses seleksi alam dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan musuh yang akan datang, ya, kaum kafir Quraisy yang akan datang, Bunda. Yang kemudian kondisi kaum muslimin bagaimana? Paceklik. Apa yang terjadi selanjutnya? Dalam kondisi yang sedang was-was, Bunda, khawatir dan lain sebagainya. Ada seorang sahabat yang bertanya begini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nanti mana yang lebih dulu ditaklukkan? Roma atau Persia? Kata sahabat tersebut. Jadi dalam kondisi lagi khawatir seperti itu, ada sahabat kaum munafik, ya, yang bertanya sahabat, kemudian ada kaum munafik yang beliau berpikir begini, ini dalam kondisi paceklik seperti ini masih sempat-sempatnya bertanya tentang sesuatu yang menjadi mimpi dan angan-angan. Nah, apa kaitannya dalam kehidupan kita, Bunda? Akan selalu ada orang-orang yang mengganggu kesadaran dan ketenangan jiwa kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi mereka itu nanti akan menjadi pembeda dalam kehidupan kita, Bunda. Makanya ujian itu Allah berikan untuk menyeleksi mana yang betul-betul beriman. Kan tadi mau perang,
dalam kondisi peceklik. Itu kan ujian dari Allah kan. Nah di situ mulai bermunculan orang-orang munafik Bunda. Orang-orang munafik. Makanya Nabi SAW mengatakan seperti ini. Kalau mau tahu karakter asli, sifat asli seseorang, satu kasih amanah, kedua kasih jabatan. Satu kasih amanah, kedua kasih jabatan. Nanti kebuka sifat aslinya dia seperti apa dan bagaimana. Bakal kelihatan Bunda. Gitu. Dan itu kan ujian. Amanah dan jabatan itu ujian dari Allah. Nah ini kaitannya. Takdir-takdir yang Allah berikan, ketetapan-ketetapan yang Allah hadirkan, masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita itu untuk menyeleksi siapa yang betul-betul taat kepada Allah, siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, siapa yang saat ada masalah datangnya kepada Allah, atau justru menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang kemudian menyalahkan Allah, Allah nggak adil dan lain sebagainya. Nah itu sebagai pondasi yang berikutnya. Nah setelah tentang harapan tadi saya sampaikan Bunda, saya pengen menyampaikan apa yang akan menjadi ujian kita. Pondasinya sudah, contoh-contohnya sudah saya sampaikan. Sekarang kita bahas tentang sesuatu yang akan menjadi ujian dari sikap perbaikan diri kita untuk taat kepada Allah. Akan menjadi ujian saat kita mengkalibrasi antara hati dan pikiran kita. Siapa ujiannya? Allah mengatakan di Quran surat ke-6 ayat 112 sampai 113. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini sudah pernah saya bahas sedikit pada beberapa pertemuan sebelumnya. Saya akan membahas lebih detail di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada setan yang mengganggu, akan ada setan yang mengganggu dari proses perbaikan di dalam kehidupan kita, wujudnya jin dan wujudnya manusia. Kalau wujudnya jin saya nggak akan bahas detail Bunda. Kenapa? Karena jin apa kerjaannya? Yuwas wisufi sudu rinnas. Hanya mengganggu, membuat rasa was-was, suuzon, kemudian overthinking, kemudian berburuk sangka, ya suuzon buruk sangka, apalagi Bunda? Selain overthinking, was-was, gelisah, dan lain sebagainya, ya rahmatullah. Itu dibisikkan oleh jin. Yang lebih bahaya itu Bunda, setan tapi wujudnya manusia. Kenapa? Karena kalau setan sudah wujudnya manusia, ya, ciri-cirinya tadi, yang S tadi itu, salah-salah buat orang lain, merasa dirinya benar. Apalagi ciri-ciri dari setan wujudnya manusia yang akan menjadi ujian kita, tukang cela, tukang fitnah, tukang gibah, tukang caci maki diri kita yang sedang melakukan kebaikan Bunda. Untuk menggoyangkan pijakan kaki kita, untuk menggoyangkan niat kita yang lillahi ta'ala tadi. Nah itu Allah hadirkan bentuknya manusia. Siapa? Kadang-kadang orang yang kita anggap jadi bestie, kan? Kadang-kadang datangnya dari orang-orang terdekat. Siapa? Teman dekat, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, mungkin orang tua, mungkin lingkungan terdekat kita. Nah, itu jadi ujian kita. Tapi kalau ternyata suami kita lagi jadi ujian begitu, jangan bilang papa lagi jadi setan ya, jangan. Bahaya ya. Jangan, ini ada suami di sini Bunda. Saya hanya ini Allah memberikan kiasan Bunda. Memberikan kiasan. Nah, saya mau buat spesifik lagi. Ini beberapa hari yang lalu saya buat tulisannya Bunda di thread-nya saya. Di Quran surat ke-6-nya ayat 113-nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 113-nya, agar hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Sebelum saya bahas ini, lanjutan di ayat sebelumnya, ayat 112-nya,
Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ketemu setan wujudnya manusia yang bertingkah seperti yang saya sebutkan tadi, kata Allah, biarkan mereka dengan angan-angannya mereka. Biarkan mereka dengan praduga dan prasangkanya mereka. Biarin dulu Bunda. Jangan dilawan. Makanya tadi saya sampaikan kan, kalau kita lagi dicela sama orang, mengasingkan diri dulu, menahan diri dulu, membatasi diri dulu Bunda. Kenapa? Karena kita sedang belajar untuk memperbaiki hati kita, mengkalibrasi ulang hati dan pikiran kita agar bisa menerima apa yang terjadi tersebut. Kemudian sikap selanjutnya, memperbaiki hubungan kita sama Allah sambil bertaubat kepada Allah. Jadi biarin aja dulu Bunda. Dan itu yang dilakukan sama Nabi Bunda. Kita difitnah langsung ngontrol. Nabi Bunda mau dibunuh harus bersabar 13 tahun. Coba. Kan selama di Mekah itu nggak ada syariat jihad Bunda. Belum ada syariat jihad sama sekali. Yang datang itu syariat tentang apa? Tazkiyatun nafs, tentang sabar. Ya kan, tentang ridho, tentang tawakal, tentang ikhlas. Bahkan sebagian besar dari ayat-ayat Makkiyah itu adalah cerita para nabi dan rasul terdahulu. Jadi kayak Allah itu sedang mendidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa lihatlah para nabi dan rasul dahulu pun mengalami ujian dan masalah yang sama sepertimu. Maka belajarlah sabar seperti mereka. Dan itu disampaikan kepada para sahabat yang lain Bunda. Sebagaimana keluarga Yasir. Tahu keluarga Yasir? Yang istrinya namanya Sumayyah. Sumayyah adalah seorang wanita yang pertama kali syahid Bunda. Bagaimana syahidnya seorang Sumayyah? Masih ingat? Ditusuk pakai tombak dari kemaluannya tembus ke lehernya Bunda. Dalam kondisi bagaimana? Kaki dan tangannya terpasung. Yasirnya bagaimana? Yasirnya tangan kaki diikat di kuda, yang satu di depan, yang satu di belakang. Kudanya dipukul, lari ke arah yang berlawanan. Bagaimana tubuh Yasir? Putus. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sabar wahai keluarga Yasir, karena surganya Allah sudah menanti kalian. Dan itu diucapkan oleh Rasulullah sebelum mereka berdua wafat. Orangnya masih hidup, tapi Nabi sudah mengabarkan tentang balasan surga Bunda. Karena tidak ada balasan kesabaran kecuali surganya Allah. Quran surat ke-13 ayat 23 sampai 24. Di ayat 24-nya Allah mengatakan Assalamualaikum bima sobartum. Ada kalimat sabar. Kalian, jamak. Ini kalimat dari siapa? Para malaikat-malaikat Allah yang berjejer berbaris di depan pintu surganya Allah, menyambut keluarga-keluarga yang bersabar saat menjalani kehidupan yang sebentar di dunia. Assalamualaikum bima sobartum. Salam keselamatan bagi kalian, wahai orang-orang yang bersabar selama menjalani kehidupan di dunia. Sabar saat diuji oleh Allah, sabar saat diberikan masalah oleh Allah, dan tetap menyerahkan semuanya kepada Allah. Ini surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar itu nggak ada batasnya Bunda. Termasuk sabar menghadapi orang-orang yang punya sifat setan dalam diri mereka. Saya lanjutkan Bunda. Jadi orang-orang yang punya sifat setan dalam diri mereka, atau saya menyebutnya setan wujudnya manusia, kerjaannya apa tadi? Menghasut, memfitnah, mencemooh, mencaci maki dan lain sebagainya. Saya mau tanya, orang-orang yang melakukan seperti ini punya kelompoknya enggak? Punya. Itu persis seperti yang Allah sampaikan di Quran surat ke-6 tadi, ayat 113-nya. Apa kata Allah? Yaitu agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik pada bisikan itu, tertarik pada ajakan itu,
tertarik terhadap fitnahan yang dilemparkan kepada orang lain, tertarik pada celaan yang dilakukan kepada orang lain. Dia tertarik, Bunda. Kemudian apa? Kemudian mengiyakan dan mereka menyenangi apa yang sudah mereka lakukan tersebut. Persis. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ada nggak orang-orang yang seperti itu? Banyak, Bunda. Ya, yang berkelompok hobinya ngomongin orang, dan sekelompok itu juga hobinya sama, mencela, mencaci maki dan lain sebagainya. Kata Allah, biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Biarkan mereka dengan kesenangan mereka, Bunda. Sebagaimana Rasulullah bersabar dan menahan diri tidak langsung membalas perilaku buruk dari orang-orang yang melakukan keburukan kepada Rasulullah sampai Allah turunkan ketetapan terbaiknya. Makanya proses Fathu Mekah itu ayat yang turun adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bunda, itu terjadi, surat itu turun bukan untuk gaya-gayaannya kita. Oh kan, apa saya bilang juga, saya yang menang karena saya sabar. Bukan begitu, Bunda. Kemenangan itu adalah janji yang Allah berikan kepada kita buat orang-orang yang bersabar. Di dunia, kalau tidak diberikan kemenangan, dalam artian orang-orang yang sudah berbuat zolim itu akan mendapatkan balasannya dari Allah. Nanti kemenangan yang paling sempurna itu di akhirat. Bahkan akhir ayat dari dari idaja ini apa, Bunda? Fasabbih bihamdi rabbika innahu kana, apa kata Allah? Bertasbihlah kalian kepada Allah dan senantiasa beristighfar kepada Allah. Kenapa? Ayat Fathu Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kemudian manusia berbondong-bondong meminta maaf kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala, fasabbih, puji Allah kalian, puji Tuhan kalian, berterima kasihlah kepada Allah yang sudah menolong kalian, dan beristighfarlah, jangan sampai kalian merasa sombong karena orang sudah berdatangan meminta maaf kepada kalian. Ini sikap kesatria, Bunda. Ini Allah ngajarin luar biasa sama kita. Ada orang yang bersikap buruk sama kita, Allah minta kita bersabar, dan Allah minta kita mengembalikan semuanya sebagai pelajaran dari Allah. Ketika orang-orang yang menzolimi kita itu meminta maaf kepada kita, Allah mengajarkan puji aku, fasabbih, puji diriku, berterima kasihlah kepadaku, bertasbihlah kepadaku, dan senantiasa kalian berzikir, beristighfar dan mohon ampun kepadaku karena aku maha tahu atas hati kalian. Kata Allah begitu, Bunda. Itu kan luar biasa nikmat, Bunda. Ketika ada masalah, kita mengembalikan kepada Allah, Allah berikan kemenangan, Allah hadirkan islah, perbaikan. Orang-orang yang sudah berbuat semena-mena kepada kita, kemudian datang berbondong-bondong minta maaf kepada kita, ingat, kata Allah, jaga hati kalian, jangan sompral, jaga lisan kalian, jangan mencela, jangan mencaci. Jaga niat-niat kalian, pastikan semuanya masih tetap mengharapkan ridhonya Allah. Itu pesan sederhananya, Bunda. Karena kan kadang kalau ada orang yang minta maaf sama kita, tuh kan apa saya bilang juga. Ada perasaan sombong dalam hati kita, Bunda. Jangan sampai ya. Karena apa? Terakhir, Bunda, Nabi SAW ketika proses Fathu Mekah itu kan orang-orang kafir Quraisy sudah dalam kondisi ketakutan, Bunda. Bahkan pemimpinnya salah satunya Abu Sufyan mengatakan, akhil karim, wahai saudaraku yang maha baik, yang baik, saudaraku, anak dari saudaraku yang sangat baik, yang memiliki hati yang baik, gitu kan. Kata siapa? Abu Sufyan. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Kira-kira ya, setelah ini semuanya, apa menurut kalian yang akan kami lakukan? Maksudnya kami ini adalah kaum muslimin. Yang akan kaum muslimin lakukan kepada kaum kafir Quraisy.
Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW saat itu, Bunda? Nabi mengeluarkan sebuah ayat yang redaksi terjemahannya saya sederhanakan begini. Saya memaafkan kalian sebagaimana saudaraku Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya. Enak, Bunda. Jadi kalau belajar Quran kemudian ditopang dengan sirah, nanti kita paham apa pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita, sehingga kita perlahan tapi pasti bisa berdamai dan menselaraskan antara hati dan pikiran kita terhadap segala sesuatu yang menjadi ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ini semuanya saya akan mengambil kesimpulan 3 saja, agar kita bisa bahagia dan agar kita bisa menyelaraskan antara hati kita dan pikiran kita sesuai dengan apa yang Allah mau. Yang pertama, sadari bahwa semua yang kita pakai saat ini dan apapun yang kita miliki saat ini itu semua dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmati dan syukuri apa-apa yang telah Allah hadirkan dalam kehidupan kita sebagai pemberian terbaik dari Allah. Itu yang kedua. Nikmati dan syukuri apa-apa yang menjadi pemberian Allah dalam kehidupan kita. Artinya kesenangan, kesedihan itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Dinikmati, Bunda, disyukuri. Karena apa? Masalah yang datang, ingat, masih ada orang yang diberikan masalah oleh Allah lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Yang ketiga, syukuri dan bersabar terhadap apa-apa yang datang dan pergi dalam kehidupan kita. Sabari dan syukuri apa-apa yang datang dan pergi dalam kehidupan kita. 3 hal ini, Bunda, itu menjadi kesimpulan materi pada hari ini. Apa yang pertama tadi? Sadari semua yang kita pakai dan kita miliki saat ini itu semua datang dari Allah. Yang kedua, nikmati dan syukuri apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Baik itu ujian, musibah, masalah dan lain sebagainya. Ya, Bunda, harus tetap kita syukuri. Kenapa? Karena di luaran sana masih banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung daripada kita, Bunda. Kemudian yang terakhir, sabari dan syukuri atau syukuri dan sabari setiap apa-apa yang datang dan pergi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena semua terjadi dengan izin Allah. Maka saya tutup dengan satu ayat terakhir. Quran surat ke-10, surat Yunus ayat 62. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Yunus ini ayat 62, Allah berfirman, orang-orang yang bahagia itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, la khaufun, tidak ada rasa takut. Tentang apa? Tentang masa depannya akan bagaimana, seperti apa. Ujiankah yang akan datang, masalahkah yang akan Allah hadirkan dan lain sebagainya. Mereka tidak takut karena mereka punya Allah yang maha besar. Dan mereka tidak sedih dengan apa-apa yang sudah terjadi atau bahkan diambil oleh Allah dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena sesuatu yang diambil oleh Allah atau sesuatu yang pergi dalam kehidupan kita pasti akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Maka dia akan terus mengkalibrasi hatinya untuk selaras dengan apa yang menjadi kemauan dan keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia nggak sedih, nggak khawatir, nggak takut, nggak was-was dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia berjalan
selalu dalam petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi di Quran surat Al-Baqarah ayat 157. Ya, yaitu orang-orang yang mengembalikan semuanya kepada Allah dan mereka berharap mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bimbing Bunda dalam kehidupannya. Itu yang bisa saya sampaikan Bunda tentang berdamai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Pondasinya sudah, ya kan? Acuannya juga sudah. Terus sama-sama kita belajar untuk menghilangkan apa yang menjadi harapan, yarhamkumullah. Apa-apa yang menjadi harapan atau ekspektasi kita dalam kehidupan kita. Semoga ini ikhtiar kita untuk menyelaraskan antara hati dan pikiran kita dengan apa yang menjadi keinginan dan kemauan Allah. Allah merahmati kita, Allah meridhoi kita, dan Allah membimbing kita dalam kebaikan. Mohon maaf lahiran batin. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Jazakumullah khairan kasir. Alafu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.